Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang energi listrik. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit ke rumah-rumah. 2. Siswa dapat menjelaskan cara menghemat energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Hal tersebut karena perkembangan teknologi di berbagai bidang didukung oleh listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dihasilkan dengan memanfaatkan berbagai sumber energi yang tersedia di alam seperti air, angin, panas bumi, dan matahari. Lalu, bagaimana sih proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit ke rumah-rumah? Mari kita cari tahu jawabannya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik seperti PLTA, PLTS, ataupun PLTU, energi listrik tersebut dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan SUTEK, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan sekitar 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, setelah energi listrik sampai di rumah, kita dapat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang. Kok bisa? Ya, karena sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi semakin menipis. Solusi untuk mengatasi semakin menipisnya pasokan listrik yaitu dengan menghemat penggunaan listrik. Cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan energi listrik yaitu 1. Pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu hijau dengan lampu neon atau LED. Lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu hijau. 2. Atur frekuensi pemakaian alat elektronik berdaya besar. Misalnya, menggunakan mesin cuci 1 minggu sekali. 3. Cabut steker listrik jika tidak terpakai. Steker yang menancap terus-menerus di terminal listrik dapat merusak peralatan elektronik dan steker tersebut akan mengonsumsi listrik terus-menerus. 4. Bijak dalam menggunakan peralatan elektronik. Misalnya dengan mengatur volume televisi atau speaker. Semakin keras volume, maka semakin besar daya listrik yang dibutuhkan. 5. Pahami lingkungan sekitar kita. Misalnya, jika menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan kalau sudah mematikan semua peralatan listrik yang tidak dipakai sebelum meninggalkan ruangan. 6. Buatlah sirkulasi udara dan cahaya yang lebih baik di rumah. Dengan sirkulasi udara yang baik, penggunaan kipas angin ataupun AC dapat dikurangi. Pencahayaan yang baik juga dapat mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Nah, demikian cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit ke rumah-rumah melalui beberapa proses yang cukup panjang. Setelah energi listrik sampai di rumah, sebaiknya kita bisa menggunakan secara hemat. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi. Ayo, hemat energi listrik untuk hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Belajar asik dengan Rumah Belajar. Belajar di mana saja,
kapan saja, dengan siapa saja.